Selamat datang di Ngobrol Santai. Bareng kita ada saya Prapanca di Pamungkas, pelaku utama. Iya, pelaku utama. Dan kenalin ada Halo, nama saya Aldi Purnomo dari sama juga ya pelaku utama ya. ya Dari PE juga dari PE. Jadi Ngobrol Santai ini khusus untuk mungkin untuk mahasiswa lain boleh dengar, tapi ini kita khususkan untuk mahasiswa pendidikan ekonomi unsur. Untuk ngobrol yang kita sekarang ini kita mau bahas tentang dosen. Iya, dosen? Dosen PE. Ya, dosen tercinta PE. Kenapa kita mau bahas dosen? Mungkin karena ini. Sebagian mahasiswa mungkin paham tentang dosennya angkatan 18, 17 gitu. Tapi angkatan 19, 20 khususnya angkatan 2020 itu masuk langsung online ya Mas ya. Jadi sebagian nggak tahu, ya mungkin tahu tapi hanya sebatas nama dan penampilan. Iya, belum paham banget, belum paham deket banget tentang kayak mungkin karakternya ketika UAS nilainya apa, mungkin suka bad mood gara-gara apa, gitu personalitinya kan? seperti apa gitu ya. Nggak kayak kita kan? Iya, kita udah sampai tahu sampai dalam-dalam ya. Iya, sampai pernah ngambek gara-gara kita. Jadi yang mungkin pernah istilahnya marah ke kita juga mungkin ya. Ya, jadi kita di sini mau sharing-sharing untuk kalian, mungkin untuk angkatan 18-17 mungkin bisa mengingat-ingat di masa kita kuliah offline ya. Ketemu dosen-dosen langsung. Ya, mungkin kita awalin aja langsung ke salah satu nama dosen mungkin ya. Ya, kita mulai dari atas atau bawah dulu? Ya, mungkin dari kepala ketua prodinya. Oke, kita langsung dari ketua prodinya, yaitu pertama ada Pak Jaryono. Ini Kaprodi kita. Kita bahas dari mananya dulu nih, Mas Prapanca nih. Baik semua. Iya. Kita bahas tentang Pak Jaryono. Kita mungkin sering manggilnya Pak Jar. Pak Jar ya, panggilan akrabnya Pak Jar ya. Ya, beliau ini merupakan Kaprodi yang ketiga apa ya? Iya. 3 setelah Bu Cici, Pak Afif, kemudian Pak Jar. Nah, salah satu PA saya juga. Oh, pembimbing akademik. Iya. Baik kan orangnya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Pak Jar itu orangnya bisa dibilang kalem banget. Ya, Iya. kalau ngajar juga santai orangnya. Kemudian bagi teman-teman yang sering pas-pas kalau diajar Pak Jar suka ditunjuk-tunjuk, kayaknya enggak. Pak Jar jarang banget tunjukin mahasiswa gitu kan. Iya, Pak Jar lebih kalem lah orangnya, kalau ngajar di kelas juga yang penting teman-teman memperhatikan gitu. Iya, beliau lebih lebih santai. Kemudian nggak terlalu galak juga, orangnya baik. Terus penyampaian materinya juga alhamdulillahnya lumayan ya. Iya. Pak Jar nih 37 Pak Jar. Biasanya beliau juga mengajar mata kuliah yang hitung-hitungan ya, yang eksak kadang ya. Yang baik matematika ekonomi ataupun statistik. Mata kuliah matematika. Kalau untuk tahun sekarang yang ketemu Pak Jar itu angkatan 19 di mata kuliah statistika gitu. Saya juga pendalaman. Ya. Untuk Pak Jar mungkin beliau lebih, kalau untuk ujian dia lebih ke nilainya itu tugas sama nilai UTS dan UAS seperti itu. Iya, dia lagi lebih nekenin ke situ sih. Iya, untuk keaktifannya kayaknya kurang ya. Kalau keaktifannya mungkin tidak terlalu seperti dosen-dosen lain ya, tapi lebih kepada nilai tugas sama nilai UTS UAS-nya yang lebih gede. Oh iya. Karena mungkin Pak Jar juga punya penilaian masing-masing. Mungkin suka sama mahasiswa yang aktif, tapi mungkin menurut kita pribadi untuk ujian-ujiannya beliau lebih perhatiin tentang nilai sama tugasnya. Iya, betul. Ada kejadian lucu sih sebenarnya Mas di 18 itu tuh. Sama Pak Jar. Iya. Bentar, saya ketawa dulu. Sebenarnya di 18 itu pernah ada kejadian lucu. Mungkin Mas Jidan kayaknya nonton di podcast ini kayaknya. Nah, di kejadian lucunya itu sebenarnya kalau buat teman-teman pas lagi pembelajaran, siapapun dosennya ya saya tetap fokus lah. Yeah. Jangan sampai istilahnya nggak memperhatikan gitu. Pada saat itu Mas Jidan itu sempat mainan handphone gitu. Dan ini offline. Akhirnya ditegur gitu sama Pak Jar. Sempat ditegur gitu. Saya nggak ceritakan kronologinya lah.
Tapi maksudnya negurnya itu dengan lemah lembut kan, gak langsung. Iya. Ya, Karena mungkin kondisinya lagi pembelajaran tapi main HP mungkin agak kurang pas Iya, ya gitu. Jadi pembelajaran juga buat teman-teman, baik juga Mas Didana juga. Iya. Ya. Terus saya sebut merek lagi temennya. nggak apa-apa. Ya mungkin apapun, mungkin walaupun Fajar dinilai orangnya baik, lemah lembut, tapi kita juga harus Menghormati lah. menghormati. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Kita next kali ya. Ya, Fajar cukup karena mungkin ya. kita takut kebablasan. Ya, kita lanjut ke siapa dulu nih? Ada banyak. Ada banyak nih. Kita mau mulai dari siapa dulu ya? Oke deh, aku pilih Iya, boleh. Bu Sofi. Oke. Anaknya. Iya, enggak, bukan dibilang anaknya sih. Mungkin, ya, maaf Bu Sofi. Iya. Jadi Bu Sofi, mungkin angkatan 2020 mata pelajaran Bu Sofi apa? Ya, Udah pendidikan biasa paling basicnya. Pendidikan. Iya, antara pendidikan mungkin. Ya, kalau mungkin angkatan 2020 juga sering kalau lihat Bu Sofi itu kelihatan, maaf ya Bu, agak apa namanya ya? Mungkin kalau pertama first impression, sebenarnya, Bu Sofi itu galak gitu. Oh, Iya. oke. Ya. Mungkin karena pembawaan beliau ya. Mungkin nggak galak kalau Gimana? mungkin agak apa ya namanya ya? Maaf loh Bu, sensor ya ntar ya. Jangan dikasih job lagi, Bu. Bu Sofi itu ya bisa dibilang galak enggak, beliau orangnya baik. Cuma Iya. kalau misalkan ada sesuatu yang kurang pas, ya aslinya beliau keluar. Iya. Enggak. Tapi enaknya beliau itu nekenin keaktifan banget loh masuk. Sampai ada poin keaktifannya tuh Tekenin banget. Ditekenin banget sampai benar-benar 100 gitu per anak. Harus kan ada yang nyampein nulis nyatet kan poin keaktifannya. Iya. Bahkan bertanya gitu. Itu yang buat beda dengan dosen-dosen lain tuh mungkin. Iya. Pelajarannya juga nggak menerapkan seperti itu karena punya penilaian masing-masing ya. Iya. Untuk Bu Sofi juga kalau di kuliah offline ya, beliau juga penyampaian materinya enak. Juga kadang sering menyisipkan pengalaman beliau yang terkait dengan mata kuliahnya. Kayak misalkan tentang dulu kuliah apa ya, kalau nggak salah ekonomi apa ya, beliau bahas sedikit tentang desa wisata yang ada di Banyumas kayak gitu. Jadi kita dengerinnya juga enak kayak gitu loh. Materinya nggak masuk. Bahasanya juga bahasa sehari-hari ya. Ya istilahnya kalau mungkin di kelas kita istilahnya secara mungkin bisa lebih dekat kan secara ya kita memandangnya Ibu Sofi dosen gitu. Tapi kalau di luar bisa jadi teman gitu ya. Tapi dengan apa namanya ya? Ada batasannya. Dengan batasannya ya kan seperti itu. Secara personality ya Bu Sofi juga ya orangnya ramah baik lah gitu. Jadi mau tahu keluhan mahasiswa gitu. Iya. Ini asli loh Bu, bukannya. Iya, bukan kita branding loh Bu. Ini asli loh. Ya Bu Sofi juga dinilai dekat dengan mahasiswa gitu. Kemudian aktif di beberapa kegiatan yang di luar, mungkin masih di luar prodi, tapi masih membawa mahasiswa prodinya itu kayak acara kemarin tentang kementerian masih mengikuti, jadi aktif di luar juga ya, aktif di acara-acara kementerian lah. Iya. Terus kan mungkin sebagian dosen juga sering rekrut beberapa mahasiswa, terutama Bu Sofi juga. Kalau ngajar di kelas gimana nih, kita sedikit reminder pas offline mungkin Mas. Ngajar di kelas, Bu Sofi itu orangnya on time. Oh iya, Bu Sofi orangnya on time. Jadi kita nggak ada waktu buat makan jajan. Mau tahu bakso. Iya. Ya, wis dan ya padahal kita nggak sempat. Iya. Tapi tapi kalau misalkan ada yang nggak habis mungkin dipersilakan habisin dulu. Kemudian Bu Sofi orangnya on time. Kemudian yang kedua, biasanya kalau pembelajarannya beliau selalu dibagi kelompok terkadang. Iya. Ya karena mungkin beliau suka menerapkan keaktifannya kan. Iya, menerapkan. Pasti dibagikan kelompok. Jadi keaktifannya itu benar-benar ditekan banget gitu. Kedua, apa ya Mas selanjutnya kalau di kuliah offline? Pernah kasus dengan Bu Sofi? Sering. Iya, harusnya sering. Kalau kasus dengan Bu Sofi apa ya? Yang baik-baik dong harusnya. Yang baik-baik ya. Sebenarnya alhamdulillah sih sampai saat ini nggak pernah ya. Paling bikin Bu Sofi ngamut saya pernah ya. Gara-gara satu kelas ya. Kalau gitu bukan sekelas itu saya aja betul sih. Tapi kalau secara sekelas alhamdulillah nggak pernah sih. Soalnya ya memang
ya masih nerapin keaktifan sih. Biasanya kan beliau kalau habis lagi presentasi kadang di akhir suka review tuh, Iya, review materinya. sama gitu. kalau kalian kuliah online, bocoran dari Bu Sofi langsung. Apa namanya ya? Diusahain jangan ketiduran karena mungkin beberapa pembelajaran beliau akan manggil satu-satu. Ya nggak semuanya sih, Iya, random gitu. random lah. Manggil random untuk mahasiswa yang oke, kemudian dari tadi diem kayak gitu loh. Jadi teman-teman waspada. Jangan HP-nya ditinggal ngangon sapi. Iya, Gitu. kan mungkin ya, mungkin. Mungkin aja gitu Iya. kan. Atau mungkin HP-nya ditinggal ngikutin kegiatan Iya. lain kan, jangan. Tapi di samping itu Bu Sofi baik kok. Baik, nilainya juga nggak pelit-pelit banget gitu. Kemudian walaupun UTS UAS, Sebenarnya kuncinya di Bu Sofi itu cuma satu sih, masuk kelas aktif. aktif. Aktif aja gitu loh. Jadi imbangin dengan UAS ya, jangan sampai Iya. UAS diputus ternyata ya mungkin ibarat kita aktif tapi jangan tong kosong nyari bunyinya. Sebenarnya yang jadi pelajaran buat angkatan saya juga banyak yang istilahnya ada beberapa yang pendalaman lah di mata kuliah pendidikan gitu. Nah, Karena mungkin jadi evaluasinya aktifnya itu gitu loh, aktif dan mungkin jawaban di UASnya kadang masih panjang tapi belum kena Iya, intinya, nggak ada muter-muter isinya. nggak ada isinya gitu. iya. Jadi kuncinya sebenarnya ya buat maba-maba ya, terutama ya aktif lah gitu. Kalau emang nggak dapet nanya, minimal nambahin lah ya. Menambahin. Nah, buat poin keaktifan kalian, daripada poin keaktifan kalian 0 itu justru berpengaruh terhadap penilaian akhir kalian gitu ya. Iya. Next, tadi sampai Bu Sofi. Selanjutnya, siapa Mas pilih? Kita next ke dosen selanjutnya berarti ya. Kita ke siapa ya? Bu Ramita mungkin. Oke, Bu Ramita. Nah, Bu Ramita. Bu Ramita termasuk dosen Dosen di apa namanya di IPS. Ajar saya juga baru beberapa bulan pas offline mungkin ya, pas offline. Oke. Bu Ramita orangnya baik juga. Kemudian kalau kuliah offline nih ya, Iya. dia lemah lembut banget. Terus ngajarnya itu detail banget. Kalau ada mahasiswa yang mungkin belum paham, dia akan ngulang lagi kayak gitu. Nggak masalah kalau misalkan ternyata kamu misalkan nggak paham sama materinya, minta diulang lagi, nggak keberatan lah insya Allah Bu Ramita. Heeh, orangnya enakan juga. Terus juga sama-sama nekanin keaktifan ya Mas ya? Iya, nekenin keaktifan juga. Tapi nggak terlalu kayak Bu Sofi, makanya Bu Ramita imbang lah untuk apa namanya, untuk keaktifannya yang nggak terlalu, untuk nilainya juga nggak terlalu, jadi imbang. Jadi Imbang. sebenarnya Bu Ramita juga kadang nggak hanya ngajar mungkin. Kalau Bu Safi kan mungkin basicnya lebih kadang ke pendidikan ya, sama mungkin ada pendidikan Pancasila juga kalau di saya pernah ngajarnya gitu. Tapi kalau Bu Ramita ngajar akuntansi juga. Iya, merangkap ya. Merangkap ya. Jadi nggak hanya mata kuliah pendidikan aja, tapi juga ada mata kuliah ekonomi juga bisa beliau juga basicnya. Tapi kalau mungkin di mata-mata kuliah yang basicnya ekonomi atau eksak kadang nggak dibagi kelompok, beliau yang menjelaskan gitu. Iya. Kecuali mungkin ada beberapa mata kuliah yang nggak terlalu untuk hitung-hitungan, beliau Udah bagi kelompok. Ya enaknya di PE itu banyak dosen yang aktif ya Mas. Jadi kayak nilai keaktifannya jadi lebih condong ya. Iya. Jadi emang ngebuat mahasiswanya tuh biar lebih biar bisa ngeksplor pengetahuannya lebih gitu. Jadi nggak berpacu di dosennya aja gitu, tapi gimana dosen itu bisa menggali kemampuan mahasiswanya gitu. Itu enaknya kuliah di PE itu kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Mungkin sedikit tentang Bu Ramita dulu semester berapa ya? Temanku namanya Rizky Nurwahid. Iya. Mungkin punya pengalaman Unik. unik. Bisa dibilang unik sekaligus memalukan ya. Buruk ya Mas ya. Jadi mungkin kan dulu Bu Ramita belum ngajar, masih visit. Oh, Jadi, masih visit ya. Ya sebelum dosen itu visit dulu ke kelas. Betul, Nah, betul. saat itu kuliahnya Bu siapa lupa karena berhalangan hadir jadi diganti sementara oleh Bu Ramita. untuk satu hari itu Bu Ramita. Nah, mungkin Bu Ramita juga nggak ngeh ya. Halo Bu, mungkin maaf ya Bu, mungkin Bu Ramita juga nggak ngeh. Jadi kalau P17 kan kebanyakan condongnya untuk cowok-cowoknya di sebelah kiri. Oh, 17 di kiri. Nah, ya mungkin ada di sebelah kanan. Cuma kan kayak saya terus teman-teman yang bisa dibilang anak-anak itu, anak-anak bandel itu di sebelah kiri.
Nah, pernah di pelajarannya Bu Buramita. Mita yang gantiin. Wahid nih kentut. Suaranya denger di sebelah kiri, tapi Bu Ramitanya kayaknya nggak cuma Sekelas mungkin pada enggak ya. iya, jadi mungkin karena tanya mungkin karena salah posisi duduk, jadi kelepasan jadi gitu. Karena juga jadi mungkin kok bisa kasihan ya Bu Ramita pernah pertama kali ngajar setelah visit kemudian malah dikebutin mahasiswanya. Rizky Nur Wahid, Ibu, NIM 25 W17. Mungkin ibunya nggak karena Mas Wahid habis itu ngeles ya Mas. Iya benar, karena habis itu rame. Oh, tapi rame. mungkin karena beliau dosen baru, jadi nggak bisa dibilang nggak menegur lebih kayak gitu. Karena juga baru pertama kali ngajar dan gantiin gitu kali ya. Pertama kali ngajar dikentutin. Yo Allah, akhlak Anda minus. Akhlak. Ya. NIM 25 Ibu 17. Oke. Tapi kalau secara di luarnya mungkin di luar kelas mungkin orangnya friendly lah ya Mas Yukas ya. Banget, banget. Orangnya friendly banget. Jadi perhatian juga sama siswanya. Pernah ketemu di depan lab, tanya-tanya ya kayak kabar lah, kemudian gimana outline-nya nih. Ya belum jadi outline. Pertanyaan sensitif ya. Iya, ya mungkin ya selain itu dia nanya kabar sibuk apa sekarang Lagi gitu. sibuk apa iya. Jadi ya mau tahu mahasiswanya lah, dan beliau juga salah satu dosen yang apal sih ya sama mahasiswanya gitu. Iya, Jadi mungkin beberapa mahasiswa yang mungkin udah biasa kontak dengan beliau atau mungkin yang memang belum, yang hanya di online pun beliau ngeh gitu loh. Iya. Mahasiswanya itu siapa. Itu yang bikin mungkin mengebangun kedekatan lebih ya. Iya, terus sekali lagi sih kalau misalkan dosennya baik, enakan, ya jangan disepelekan gitu. Betul. Kita juga ya namanya ya, mungkin beberapa angkatanku juga mungkin ada yang kalau kuliah ribut gitu ya, tapi ya dia nggak pernah menegur loh. Kayaknya saya nggak pernah lihat Bu Ramita negur. Saya nggak pernah lihat Bu Ramita marah tuh kayaknya. Iya, kayaknya belum pernah. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai ngeliat Bu Ramita marah malah ya. Kayak gitu. Sejauh ini nggak pernah sih. Nggak pernah. Kayaknya belum pernah nih. Nah itu sih sedikit tentang Bu Ramita mungkin ya. Oke. Karena ya itu yang kita alami lah ya. Yuk. Next mungkin masuknya. Next. Pak Jar sudah, Bu Sofi udah, Bu Ramita. Satu lagi sorry ada telepon. Ya. Lanjut. Sorry, iklan. Kedua berarti keberapa? 4 ya? Keempat. Ada Bu Lina. Kita bahas Bu Lina. Ya. Bu Lina. Ya. Bu Lina itu orangnya mungkin nggak galak, cuma tegas banget. Orangnya Disiplin. Ya, kalau pas kuliah offline, seringnya tuh kita lebih ke pakaiannya. Di PE itu kita nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai kaos, sepatu juga nggak boleh. Kalau cowok nggak boleh flat tapi ya. Iya, disiplin banget ini. Terus juga rambutnya nggak boleh panjang, nggak boleh disemir. Jadi ya mungkin karena itu kan mungkin peraturan. Ya memang udah etikanya jurusan pendidikan seperti itu. Cuma yang kalau Bu Lina itu sangat menekankan itu pada mahasiswanya. Jadi kalau sebenarnya mungkin semua dosen PE juga melarang hal demikian gitu ya. Iya. Tapi kalau Bu Lina itu bener-bener dilihat gitu loh, di kelasnya sampai mungkin ke belakang, mungkin dilihat masnya pakai bahan apa gitu, atau mungkin masnya presentasi pakai jeans itu ya belum udah kena gitu. Iya. Itu ya mungkin ngebiasain karena nanti kan kita kan seorang pendidik ya. Jadi mungkin diproyeksikan jadi guru. Jadi guru gitu. Jadi ya sesuai gitu. Nah buat teman-teman 2020 yang belum tahu nih, nanti kalau pas offline itu jangan sampai pakai celana jeans, celananya juga jangan celana pensil itu juga jangan, nitrit jangan gitu ya, bahan lah. Ya. Gitu. Jangan pakai Lexton. Ceweknya juga mungkin disarankan juga kalau bisa pakai rok ya Mas ya, atau mungkin celana juga paling celana bahan. Kalau bisa itu di bawah lutut juga. Oh, di bawah lutut juga. Lututnya di lutut. Terus Bu Lina juga sangat menekankan pada keaktifan juga kan. Sebenarnya iya keaktifan juga. Keaktifan juga. Yang saya senang beliau disiplinnya sih, disiplin tegasnya. Jadi kayak kalau misalkan mengajarnya kalau misalkan lagi pembelajaran di kelas tuh kalau emang
nggak sesuai, beliau berani negur gitu loh. Iya. Sungkan-sungkan gitu loh. Terus juga kuliah beliau itu lebih menekankan kepada kerja kelompok juga kan. Kerja kelompok juga. Intinya sih untuk teman-teman yang paling penting itu sebelum ini kalau kelas offline ya, amin. Untuk teman-teman 1920 kalau bisa pakaiannya dulu. Dari pakaiannya kalian itu benar-benar disesuaikan, celananya bahan, nggak boleh ya maksudnya bahan-bahan pada umumnya itu nggak boleh jeans. Kemudian pakai kemeja, kalau bisa batik ya. Karena kita cinta batik. Kemudian penampilan. Ya, rambutnya jangan sampai panjang, apalagi yang jamet tuh. Apalagi yang jamet tuh. Kita kan nggak boleh. Yang di warna-warna itu jangan apalagi. Iya. Yang perempuan juga jangan terlalu menor ya Mas Lukas ya. Iya, jangan terlalu menor karena ya nanti ditanya-tanya make up. Iya. Nah, pernah kejadian juga di kelasku. Sebut nama nggak nih? Sebut nama aja lah ya. Ya, Fajar Ristansyah, angkatan 16. Kebetulan dia pendalaman di kelasku. Kalau salah Bulina deh. Nah, kebetulan dia pakai jeans. Dia datang terlambat sekitar 5 menitan kalau nggak salah. Dia disuruh pulang lagi, suruh ganti celana. Ya mungkin karena begitu disiplinnya. Iya. Saya juga kadang pakai chino Mas Lukas ya. Cuma kadang duduknya nih rahasia. Bulina di tag ya. Saya juga kadang suka pakai celana chino, apalagi kan saya juga senang pakai celana chino, tapi saya duduknya tuh antara di pojok gitu loh, ataupun ya ketutupan dengan teman-teman lainnya gitu. Iya. Sebenarnya banyak sih, cuma ya saya salah satunya gitu. Iya, nggak akan saya ulangi Bu. Iya. Iya, kalau saya kebetulan orang yang patuh karena mungkin saya nggak punya celana jeans. Itu cuma pada kan tuh celana bahan, celana PDL-nya 2. Udah gitu terus ya. Nggak pernah pakai celana jeans. Celana jeans gitu. Saya kadang juga lupa kalau misalkan kadang kan kelas mungkin sampai 3 sampai 2. Nah, Bulina mungkin kelasnya di tengah-tengah gitu. Kan saya juga mau pulang ke kosan lagi juga mondar-mandir lagi kan. Alasannya saya coba pas aja ternyata baru inget Bulina gitu. Parah. Jangan diikuti. Ya, kemudian kalau Bulina itu ujiannya karena sebelum biasanya nih, sebelum kuliahan kan ada kontrak pembelajaran, tugasnya sekian%. Tapi untuk Bulina kayaknya tugas dan aspektif itu ya bisa dibilang lebih tinggi daripada penilaian dosen lain. Misalkan nih Bu A untuk tugas sama afektifnya cuma ambil 5%. Bulina bisa sampai 10%. Iya, betul. Itu afektif itu bukan cuma untuk keaktifan ya, tapi untuk penampilan juga. Bagaimana bersikap di kelas gitu. Jadi teman-teman bisa, apalagi beliau dosen etika profesi ya. Iya. Jangan sampai mainan HP di kelasnya Bulin. Kalau Anda tidak mau tahu. Pengalaman pribadi saya. Benar. Pernah pengalaman juga. Kayak kalau dibahas panjang nih maksudnya. Iya. Tapi intinya nggak saya ulangi lagi, nggak boleh HP di kelas, etikanya dipakai lah ya. Emang Mas Aldi ini emang cocok banget karena sering kasus dengan dosen. Yang nggak ada etika ya. Sering kasus dengan dosen. Kalau katanya Larry, hidup seperti Larry. Kata Patrick. Oke. Ya tadi kan udah secara di kelas yang masuk kelas ya. Mungkin kita sekarang bicara personality di luar kelas nih. Bulina di luar kelas seperti apa? Oke. Untuk personal mungkin ini nih. Kalau teman-teman nggak ada kuliah dengan Bulina, tapi kalian main ke kampus. Oke. Di hari Senin sampai Jumat di jam kantor, misalkan jam 2 deh atau jam 3 deh, yang sore-sore. Jadi jam kantor ya Mas. Kalau kalian ketemu Bu Sofi pakai celana jeans di luar itu, kalian astagfirullah, Bulina di luar jam walaupun di luar jam kuliah, kalian tetap akan ditegur. Karena kalian kalaupun di luar kelas pun harus menggambarkan mahasiswa pendidikan. Jadi lanjut. Ya jadi ya tetap istilahnya nggak di luar kelas, nggak di dalam kelas, etika berpakaiannya dipakai ya Mas Lukas. Iya. Jangan ke kampus pakai kolor celana pendek doang gitu pas lagi jam kantor apalagi kan. Kalau malam-malam mau ke sekre sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi jam kantor mau ke biro ataupun ke sekitaran gedung C misalkan, pakai minimal itu pakai celana bahan deh. Celana bahan. Walaupun kalian main-main pakai kaos, yang penting pakai jaket aja. Ya bersepatu lah. Jangan sampai ketahuan sama Bulina.
Ya intinya seperti itulah. Tapi kalau secara personality di luar kelas, Bu Lina ya masih orangnya friendly sih. Baik mau menyapa mahasiswanya Iya. gitu loh. Dosen-dosen PA itu ramah-ramah. Ramah-ramah. Hmm. Iya, ramah. Tapi ramah. Iya. Ramah. Kemudian nggak, kalau biasanya kan bukan menggambarkan negatif ya, mungkin kan sebagian dosen lain itu kalau nggak disapa duluan nggak nyapa gitu. Kalau dosen PA itu boleh dibilang nggak lihat mandang siapa tuh, kalau ada mahasiswa mesti nyapa dulu. Walaupun mahasiswanya buang muka. Iya Allah. Ya tapi sebaiknya kita kalau jadi mahasiswa ya kalau ketemu dosen ya kita salin lah gitu, atau mungkin kita sapa. Iya. Baik walaupun itu dosen kita, dosen PA ataupun Bukan. selain dosen kita gitu. Ya etikanya lah itu. Ya kan selalu ditekankan banget tuh sama Bu Lina di etika profesi. Gitu. Ya, Cukup sih cukup mungkin untuk part pertama ya. Kita udah bahas Fajar, Bu Sofi, Bu Lina. Kita di part kedua akan ada narasumber Tambahan. ya, yang lebih tahu tentang PA, Iya, yang lebih banyak kasus intinya dengan dosen-dosen. yang punya banyak problematika dengan dosen-dosen ya. Oke. Punya drama juga Iya, mungkin. yang tadi dikentutin. Iya. Oke. Oke, kita akan next kita istilahnya mengenalkan dosen-dosen secara opini kita. Iya, mungkin untuk Kita teman-teman 19-20 tetap pantauin kita, untuk teman-teman 18-17 mungkin bisa tetap tonton kita karena Mau mungkin untuk menambah nostalgia ya. iya, misal kayak pas lagi offline mungkin kalau mau menambahkan ceritanya di kolom komentar boleh. boleh. Mungkin apa ya, komentar tentang apa sih yang pernah kalian hal-hal unik deh, hal-hal unik ya. boleh horor juga, Boleh horor, boleh juga mungkin tentang dosen di kelas, ya, silakan di luar tulis kelas di kolom komentar. komentar. Tambahin aja, terserah kalian menurut pendapat kalian. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Kita akhiri sesi part 1 kali ini. kita lanjut di part 2. Tetap pantengin ngobrol santai pendidikan ekonomi.